Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama ala ibadihil mu'minin wa adzaqa at-ta'i'ina halawata ta'ati wal yaqin. Salatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratin muhtaramin yang sama-sama kita hormati, Direktur Kampus Bapak Dr. Burhanuddin Sufianto ME, para rekan-rekan kabak, para rekan-rekan Sivitas Akademika Universitas Desa Unggul yang alhamdulillah mudah-mudahan sore ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Allah Ta'ala masih bisa kumpulkan kita di tempat ini dalam rangka acara munggahan. Mudah-mudahan acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak lupa sama-sama kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Kalau dilihat muka-mukanya, Pak, seperti udah lapar semua nih, Pak. Apalagi pandangan sini lihat makanan semua ya. Paling itu biasanya tuh ya. Enggak apa-apa, enak tuh mana teman itu. Ya. Jadi kaitan dengan Ramadan ada dua hal saja yang akan saya singgung ya, sebagaimana yang tadi dibacakan oleh qori kita ya, saudara Yofi ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi Allah Ta'ala tegaskan ya bahwa kita diwajibkan sebagai orang yang beriman ya, yang di hatinya ada iman. Apa Allah Ta'ala wajibkan? Allah wajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Apa sih tujuan Allah Ta'ala wajibkan kita nih orang yang beriman untuk puasa? Tak lain dan tak bukan adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, gitu ya. Jadi output dari pelaksanaan puasa tadi adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, kaitan dengan Ramadan ada dua hikmah yang saya ambil yang penting untuk kita sama-sama pahami. Jadi seminggu jelang bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Jadi barang siapa di antara umatku yang gembira hatinya, happy, senang, girang dia punya hati mau datang Ramadan, maka apa jaminan Nabi? Kata Nabi, Allah Ta'ala haramkan jasanya dari api. Ini paling penting ya. Jadi sebelum kita melakukan amalan Ramadan, senengin dulu hati kita. Betul kan? Betul. Nah itu penting. Iya. Jadi bagaimana mungkin kita mau menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, dengan nyaman, dengan enteng kita punya badan, punya hati, kalau kita nggak senang hatinya very enak gitu kan? Iya. Jadi kalau dikiaskan, ketika saya dengan Pak Heri Endang dulu dimutasi dari Jakarta ke Cikupa, pikirin tuh, dari Jakarta ke Cikupa dimutasi yang biasanya 15 menit 20 menit sampai 1,5 jam beri ya, 2 jam baru sampai ke sini. Makanya amalan Ramadan yang Nabi SAW tadi sampaikan, kita senengin dulu hati kita ya. Yakinlah yang namanya kita melaksanakan ibadah puasa itu pasti ada senang ada enggaknya. Yang enggak apa sih yang enggak senang? Kita harus tutup mulut kita, senang enggak hati kita? Satu kata, Bos. Satu kata. Jiwa korsa. Ya, Bos. Iya. Kita harus tutup mulut kita. Oke. Ya, yang biasanya yang laki-laki ini ya kan, kalau kita buka TikTok, buka YouTube, ya matanya nggak bisa dijaga, betul nggak? Betul. Ya, tapi di bulan Ramadan Allah paksa tangan pandangan kita. Ini yang nggak enak, betul nggak? Tapi apa yang enaknya? Jadi yang enaknya ada juga. Ya, apa kata Rasulullah SAW ya?
Jadi salah satu yang dakwatuhum mustajabah. Ada 3 kelompok kata Rasul yang kalau dia doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja tuh? Lis-shaimi hatta yuftir ya. Jadi kalau kita puasa sampai ketika kita berbuka, kalau kita doa itu insya Allah nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Padihin sebagai pemimpin di sini, kalau dia adil untuk kita, subhanallah doanya nggak tolak Pak. Takbir. Padihin yang apa anak buahnya paling banyak ya. Kalau Padihin bisa adil bijaksana, insya Allah doanya nggak bakal ditolak oleh Allah Taala. Amin. Lalu yang ketiga siapa lagi itu kelompok wada'watul mazlum, orang yang teraniaya. Ya itu ya kan biasa dianiaya Padihin. Teraniaya sama. Waktunya libur, waktunya datang juga semua. Oh, yang enak nggak ada Pak? Iya, dia Pak ikhlas sama Pak. Pengen disebut Pak. Kalau ikhlas. Iya. Jadi kalau kita teraniaya, kita angkat tangan kita ke atas ya, menghadap ke langit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Makanya kita kalau merasa teraniaya, kita harus hati-hati jaga lidah kita. Iya, hadir ketika kita angkat tangan kita, Allah kabulkan doa kita. Karena tidak. Kalau doanya yang baik-baik, kalau doanya yang enggak, kita gimana? Ya, jadi yang pertama poinnya apa tuh? Senengin dulu hati kita. Iya, kayak kalau kita laki-laki dia mau kedatangan sang kekasih, iya kan? Kita bagusin dulu, siapin baju yang bagus-bagus, kita wangiin badan kita, rumah kita cakepin, siapin hidangan makanan yang enak-enak. Jadi lagi, betul. Ya, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua apa? Jadi poin yang kedua, yang namanya ibadah puasa ya kan bagian dari ibadah yang lain ya, ada ibadah sholat ya, ada zakat, ada haji ya, itu ada SOP-nya ya kan. Makanya narasi dalam ayat itu setiap kata benda yang ada ketentuannya udah ditentuin sama Allah. Biasanya itu kata benda dalam bahasa Arab ada alif lamnya. Itu artinya apa? Itu kata benda udah ditentuin. Doi, ambil mobil yang itu mobil udah ditentuin ya kan, pasti mobil yang itu yang saya minta. Tapi kalau saya bilang doi mobil yang di sono pindah-pindahin dah, tapi itu nggak jelas mobil yang mana. Makanya setiap kata benda yang Allah Ta'ala itu udah tunjukkan, ditentukan SOP-nya, itu ada alif lamnya. Coba tadi dibaca oleh Yofi itu kutiba alaikumus siyam, ada alif lamnya, betul ya? Inna sholata, ada alif lamnya enggak? Iya. Artinya apa? Sholat pakai SOP. SOP-nya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga sama, SOP-nya dari Allah. Makanya teman-teman biar tahu ya. Jadi kalau saya di akademik itu kerja nggak pakai SOP dari direktur dimarahin. Tigong. Ya. Jadi walaupun saya merasa saya kerja udah setengah mati, ya kan. Tapi kalau SOP-nya nggak sesuai dengan yang beliau mau, dimarahin habis-habisan saya. Ya, cuman Allah nggak langsung ngomelin kita, betul kan? Tapi apa buahnya? Buahnya adalah amalan kita tertolak. Ya kan? Maka pantas kata Rasul ya, dan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atos. Ya, banyak banget orang yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa tuh puasanya, nggak dapat pahala, nggak dapat balasan dari Allah, melainkan apa? Lapar sama haus. Tapi ketika datang buka puasa, waktu buka gira nggak hatinya? Tenang. Inilah kelebihan orang yang puasa, ya kan? Shaimi farhatani, bagi orang yang puasa tapi puasanya benar nih, yang benar ataupun yang enggak. Ketika datang azan, ya. Ketika terbenam matahari itu udah pasti dah, siapapun itu udah pasti senang hatinya. Karena apa? Walaupun cuma sekedar minum sama air putih sama lontong dato, itu hati udah senang. Ketemu ada dohor Ya. aja seneng. Jadi yang poin pertama tadi apa?
poin pertama kita harus senangin hati kita ya, khususnya ibu-ibu nih masih ada utang dah yang tahun lalu. Kalau masih ada utang, masih ada waktu nih. Ini yang saya khawatir bukan ibu-ibu, yang saya khawatir Pak Heri Endang deh. Udah punya utang ya. Enggak baik kakak ya? Enggak ya, ya. 2023. Ya, selesaikan Full sebulan nih. Iya. Bersihin Bos. hati kita. Makanya kalau Kata Gagan kalau ulama-ulama full dikasih ini refill. kalau mau datang Ramadan, Sebatang. itu dia kumpulnya bukannya munggahan seminggu mau bulan puasa datang, tapi apa namanya nisfu Syaban mereka udah pada saling memaafkan. Didatengin satu-satu yang dia merasa pernah zalimi, didatangi itu. Bulan ini mau datang Ramadan, aneh minta diikhlaskan, minta ridhonya. Kalau hati aneh mungkin Pak lisan pernah menyakiti, gitu kan? Pandangan suka melihat yang enggak nyaman buat ente misalkan minta diridhoi, minta maaf ya. Tapi nggak salah ya, makanya pada kesempatan sore hari ini, yuk sama-sama kita manfaatkan untuk apa? Sebelum nanti kita makan, kita keliling dulu ya, depan nih. Kita keliling saling memaafkan. Ya kalau istilah pom bensin mulai dari apa? Ya, mulai dari nol ya. Tapi ya kalau mesinnya nggak rusak ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami aturkan untuk Bapak Ustadz Ahmad Syalabi Azaki yang tadi telah berkenan untuk menyampaikan tausiah, memberikan sedikit pesan untuk kita semua menjelang bulan suci Ramadan. Baik, Bapak Ibu, mungkin berikutnya sebagai